Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur Jakarta. Di sini NIM saya adalah 2311601419 kelas XB. Di sini saya akan menjelaskan tugas review jurnal atau review artikel, tinjauan artikel juga, dan tugas dari mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Adapun judul yang direview di sini adalah Protocol for Packet Network Intercommunication. Nah, di sini artikel yang ditinjau ditulis oleh Pinton G. Church and Robert E. Kahn. Nah, yang diterbitkan pada tahun 1974. Topik materi pembahasan di sini adalah membahas tentang protokol paket jaringan interkomunikasi. Nah, apa sih pentingnya protokol interkomunikasi itu di jaringan yang berbeda? Nah, di sini adalah pentingnya itu adalah pengembangan protokol untuk interkomunikasi jaringan paket yang berbeda itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai sumber daya di antara jaringan yang heterogen atau jaringan yang berbeda. Dengan adanya protokol yang dapat menangani perbedaan itu dalam laporan paket, kegagalan transmisi, pengurutan data, kontrol aliran, pemeriksaan kesalahan, serta pembentukan dan penghancuran koneksi, proses ke proses interkoneksi antar jaringan dapat dilakukan secara efektif dengan mempertimbangkan masalah implementasi seperti routing, internetwork, akuntansi, dan timeout. Pengembangan protokol yang sederhana namun kuat dan fleksibel menjadi kunci untuk memastikan komunikasi yang lancar dan efisien di antara jaringan paket yang berbeda. Nah, adapun di sini agenda pembahasan yang akan dijelaskan secara singkat. Di sini adalah yang pertama ringkasan materi dari artikel tersebut, kemudian pembahasan yang mendalam tentang artikel tersebut, kemudian batasan dan kekurangan artikel, dan pendapat serta opini reviewer pada artikel yang di-review. Baik, langsung saja. Nah, di sini ada ringkasan artikel, yang mana artikel di sini membahas tentang pengembangan protokol untuk interkomunikasi jaringan paket switching yang berbeda. Nah, di sini adalah tujuannya pada artikel ini adalah memfasilitasi penggunaan berbagai sumber daya komputer melalui jaringan yang tersebut. Kemudian artikel ini juga menyajikan desain dan filosofi protokol yang mendukung komunikasi antara jaringan-jaringan tersebut. Meskipun artikel ini lebih berbentuk prosa daripada detail teknis penggunaannya. Nah, adapun pada artikel ini juga menjelaskan mengenai gateway. Nah, apa itu gateway? Gateway itu adalah sebuah perangkat dalam jaringan komputer yang berfungsi sebagai titik masuk atau keluar untuk lalu lintas antara jaringan yang berbeda. Nah, baik itu jaringan lokal ataupun jaringan eksternal seperti internet. Nah, gateway ini juga itu menghubungkan dua jaringan yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda. Nah, sehingga memungkinkan pertukaran informasi antara keduanya. Nah, jadi harus ada gateway dalam sebuah jaringan komputer untuk mengatur titik masuk ataupun keluar lalu lintas. Nah, fungsi utama gateway sendiri itu adalah berperan sebagai titik antarmuka kritis antara jaringan yang berbeda.
memungkinkan untuk bertukar data atau pertukaran data yang efisien dan andal di antara komputer satu ataupun komputer lainnya, ataupun di antara lainnya intinya. Nah, kemudian pada artikel ini juga membahas mengenai routing. Nah, salah satu fungsi inti gateway adalah merutekan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, gateway ini menggunakan algoritma routing untuk memilih jalur terbaik agar dapat sampai ke tujuan dengan cepat dan efisien. Pada artikel ini juga membahas format dan protokol, yang mana gateway bertanggung jawab untuk mengkonversi format data sesuai dengan kebutuhan jaringan tujuan. Kemudian juga membahas tentang fragmentasi, yang mana jika ukuran paket itu berbeda di antara jaringan yang terhubung, gateway dapat memecah menjadi fragmen yang lebih kecil agar sesuai dengan ukuran maksimum yang diterima oleh jaringan tujuan. Kemudian pada artikel ini juga membahas buffering, yang mana gateway itu menggunakan buffering untuk menyimpan data sementara saat melakukan konversi format atau fragmentasi paket. Kemudian di artikel ini juga membahas mengenai kontrol aliran, yang mana gateway itu memiliki peran penting dalam mengatur aliran data antara jaringan yang saling terhubung. Kemudian di artikel ini juga membahas pengamanan dan pemantauan, yang mana gateway tersebut juga dilengkapi dengan fitur keamanan yang dapat mendeteksi kesalahan dan ancaman keamanan potensial. Sebenarnya masih banyak artikel ini membahas mengenai bagaimana interkomunikasi antar jaringan paket switching yang berbeda. Oke, kita langsung saja lanjut ke slide selanjutnya, yang mana di sini si penulis itu menggunakan kata terminal, yang saya kira itu adalah untuk merujuk pada antarmuka manusia dengan mesin seperti monitor dan keyboard, di mana instruksi itu dapat dimasukkan. Kemudian penulis juga menyoroti pentingnya antarmuka yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang sering disebut sebagai gateway. Nah, yang tadi yang sudah saya jabarkan sedikit mengenai gateway. Kemudian penulis juga menyebutkan program kontrol transmisi TCP yang mungkin menjadi pelopor awal protokol saat ini dan lebih dikenal dengan akronim yang sama. Nah, kemudian contohnya adalah pada gambar 11 untuk TCB disebutkan, tetapi gambar tersebut sebenarnya dapat ditemukan 2 halaman sebelum halaman referensi. Nah, demikian pula penulis juga menyebutkan Interface Message Processor atau IMP tanpa memberikan penjelasan yang jelas tentang peran dan fungsinya dalam jaringan paket switching. Jadi pada intinya pada artikel ini ada beberapa gambar yang tidak memiliki penjelasan yang cukup jelas mengenai peran dan fungsinya dalam jaringan paket switching. Nah, kemudian ada batasan dan kekurangan pada artikel ini. Ada beberapa kekurangan. Yang pertama yang tadi yang di gambar tadi, yang digunakan tidak memiliki definisi yang cukup jelas sehingga sulit untuk dipahami. Beberapa istilah seperti multiplexing dan demultiplexing juga tidak didefinisikan secara formal. Artikel ini juga memiliki sedikit ilustrasi dan detail teknis yang sebenarnya. Nah, kemudian opini dan pendapat. Secara keseluruhan artikel ini sudah sangat jelas, yang mana pada artikel ini sangat jelas untuk menjelaskan mengenai interkomunikasi, khususnya pada koneksi proses ke proses, yang mana artikel ini membahas tentang koneksi yang terjalin antara proses di host dan sumber dan tujuan. Setiap proses itu memiliki asosiasi dengan proses tujuan yang diidentifikasi melalui kalimat host yang unik. Nah, kemudian artikel ini juga proses pembentukan koneksi melibatkan pertukaran informasi antara host, sumber, dan tujuan untuk membuka jalur komunikasi yang aman dan andal.
Penghancuran koneksi. Setelah komunikasi selesai, koneksi harus dihancurkan dengan aman yang memastikan sumber daya jaringan tidak disia-siakan. Kemudian kontrol aliran. Selama koneksi aktif, kontrol aliran digunakan untuk mengatur laju pengiriman data antara proses-proses yang terhubung. Penerimaan pesan. Proses tujuan harus mampu menerima dan memproses pesan yang diterima dari proses sumber sesuai dengan urutan yang benar. Kemudian integritas pesan. Pentingnya memastikan integritas pesan selama pengiriman melalui koneksi proses ke proses untuk mencegah kesalahan atau kerusakan data. Nah, artikel ini sudah sangat jelas dalam menjelaskan konsep yang ingin disampaikan kepada pembaca, namun ada beberapa kekurangan dalam definisi istilah dan penjelasan yang cukup kurang jelas. Artikel ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep yang dibahas, meskipun lebih berbentuk prosa daripada detail teknis yang mendalam. Nah, adapun kesimpulan dari artikel ini mengutamakan menguraikan dengan menyeluruh kompleksitas serta hambatan-hambatan yang terlibat dalam pengembangan protokol untuk mendukung interkomunikasi antar jaringan paket yang berbeda. Dengan fokus pada hal-hal seperti fragmentasi paket, kontrol aliran, pembentukan koneksi antar proses-proses, dan permasalahan implementasi seperti routing, internetwork, dan akuntansi, artikel ini menekankan kebutuhan akan memiliki protokol yang simpel, namun andal dan fleksibel. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.